Hi everyone, I'm back to tell you about new story. Kali ini, Ruang Review akan membawakan alur cerita yang jujur dan berbau full spoiler. Di mana konten ini memang diperuntukkan bagi yang hanya ingin tahu alur cerita sebuah film. Jika kalian suka bisa like, share, comments, and subscribe. Karena dengan semua itu kalian sudah membantu untuk menghidupkan tungku kami. Terima kasih, semoga konten ini membuat Anda terus rebahan. Let's get started. Hai, apakah sudah ada yang menunggu film lanjutan dari American Murderer Family The Next Door? Yang pasti ada ya, yakin ada. Oke, let's get started. Hari pun berganti, tanggal 15 Agustus 2018. Tepat 3 hari Shannon dan anak-anaknya hilang. Chris harus menjalankan tes poligraf. Sebelum tes dimulai, instruktur itu mengatakan sangat bodoh jika Chris mengetahui di mana keluarganya menghilang dan setuju ikut tes poligraf itu. Karena itu akan mengetahui jika Chris bohong, tetapi di sini Chris bersisi keras jika dia tidak ada hubungannya dengan kehilangan Shannon dan anak-anaknya. Di sisi lain, pihak kepolisian terus berusaha mencari di mana keluarga ini menghilang. Hal itu pun menjadi trending di media. Pihak kepolisian sangat serius dalam menangani masalah ini. Semua tempat sudah dikelilingi. Kembali ke Chris yang sudah memulai melakukan tes itu. Pertanyaan-pertanyaan Chris adalah sebagai berikut. 1. Apakah kamu yang menyebabkan hilangnya Shannon? Jawab tidak. 2. Apakah kamu berbohong soal pertemuan terakhir? Jawab tidak. Sebelum 2018, apakah kamu bilang sesuatu karena marah terhadap pasangan? Jawab ya dan tidak. 4. Apakah kamu tahu di mana Shannon sekarang? Jawab tidak. Kembali flashback di masa lalu. Di sana terlihat pesan teks yang saling terkirim. Mereka masih membahas masalah yang terjadi di keluarga mereka. Shannon mempermasalahkan Chris yang seolah mulai tidak peduli dengan dirinya dan anak-anaknya. Diketahui juga pernikahan mereka sudah berjalan 8 tahun. Akhirnya pada tanggal 31 Juli, Chris pun datang mengunjungi mereka. Sebenarnya Chris masih menyayangi mereka. Terlihat perilaku Chris kepada kedua anaknya. Shannon curhat kepada sahabatnya jika Chris hanya menciumnya sekali ketika mereka di bandara. Dia merasa menangis karena itu. Dirinya merasa curiga bagaimana mungkin suaminya tidak merindukan belayan dirinya. Padahal mereka tidak melakukan hubungan suami istri selama 5 minggu. Malam harinya ketika kedua anaknya tidur, Shannon mengajak Chris untuk berhubungan seperti suami istri. Sebenarnya Chris tahu maksud dari Shannon, tetapi Chris malah melakukan push up. Shannon pun seperti ingin menangis karena dia merasa selama 5 minggu tidak bertemu dengan Shannon, Chris pasti mendapatkan kesenangan itu dari orang lain. Kali di mana Chris diinterogasi, akhirnya polisi memberitahu hasil dari tes poligraf itu kepada Chris. Hasilnya sangat jelas tidak jujur dalam tes tersebut, dan dia dinyatakan tidak lulus tes itu. Di sini Chris masih bersikukuh jika dia tidak berbohong. Akhirnya Chris didesak dengan pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi? Film kembali di mana Shannon sudah kembali ke rumah Colorado demi bisa berhubungan intim dengan Chris. Sampai Shannon membuka bajunya di depan Chris, tapi apa yang terjadi? Chris pun menolak surga duniawi yang diberikan oleh Shannon. Hal itu membuat Shannon menangis kurang lebih dari 1 jam. Wow. Setelah itu, Shannon pun membangunkan dan menanyakan Chris tidur dengan siapa. Di sini Chris menyangkal, jangan membahas sekarang. Di sini Shannon yang curhat kepada temannya beropini jika hal itu ada sangkut pautnya dengan orang tuanya. Film lanjut dengan sebuah foto perempuan cantik yang bernama Nicole Sanger. Tepatnya pada 15 Agustus 2018, polisi mulai menginterogasinya. Dari pengakuannya, dia bertemu Chris awal Juli di kantornya. Otomatis 2 minggu sebelum Shannon pergi ke rumah ibunya Chris. Chris pun sudah berkenalan dengan perempuan ini. Ternyata dari pengakuan wanita ini mereka telah melakukan hubungan lebih dari sekedar pertemanan. Sanger sudah mengetahui jika Chris sudah mempunyai anak dan istri. Chris mengatakan pada Sanger jika dia dan istrinya dalam proses perceraian. Keraguan Shannon selama ini benar, tetapi Shannon salah berasumsi karena dia telah menuduh Chris berubah karena dirinya.
Faktanya, Chris mempunyai wanita idaman lain. Selama kepergian Shannon ke Carolina Utara, selama itulah Chris berhubungan Sanger. Di sini, Chris meminta untuk bertemu dengan ayahnya. Chris menceritakan apa yang terjadi kepada ayahnya. Awal mulanya, Shannon dan Chris sempat berdebat dan bercekcok mengenai perceraian. Hal itu yang membuat Shannon marah dan menghabisi kedua anaknya. Kembali di tempat di mana Chris diinterogasi, akhirnya dia mengaku jika dirinya telah berselingkuh. Dia menceritakan hubungan gelapnya dengan Sanger. Setelah itu, mereka pun menanyakan perihal kenapa dia tidak menangis ketika kedua putrinya menghilang. Chris tidak terlalu khawatir karena menurutnya keluarganya masih berada di suatu tempat yang aman. Melihat hal itu, Chris pun hilaf dan ikut membunuh Shannon istrinya. Ayahnya sangat kaget dengan kelakuan anaknya itu. Mendengar pengakuan Chris, petugas masuk dan menanyakan di mana lokasi Chris memakamkan keluarganya. Disinilah Chris baru terlihat sedih dan menangis dengan apa yang sudah terjadi. Polisi pun menanyakan lokasi di mana keluarganya dikubur. Awalnya Chris menunjukkan tanah kosong sekitar tangki minyak. Di sanalah dia mengubur Shannon. Sedangkan kedua anaknya dia masukkan ke dalam tangki minyak yang berada di sana. Mereka juga menemukan spray yang digunakan Shannon. Di sini petugas belum percaya 100% jika Shannon yang membunuh anaknya. Mereka menuduh jika Chris lah yang membunuh anaknya. Tapi Chris masih dengan jawaban yang pertama. Film pun kembali 3 hari sebelum pembunuhan itu terjadi, pada tanggal 10 Agustus 2018. Di hari ini Shannon dan Nicole, temannya, pergi ke Arizona untuk beberapa hari ke depan karena masalah pekerjaan. Sedangkan Chris bertugas menjaga anak-anaknya selama kepergian Shannon. Sebelum pergi, Shannon sempat menulis surat yang berisi dia akan berusaha memperjuangkan pernikahan mereka. Di sini, Shannon juga memberikan sebuah surat yang menyatakan bahwasannya Shannon sangat rindu kepada Chris dan anak-anaknya. Dan dia juga berjanji akan akur dengan mertuanya yang menurutnya itulah akar masalahnya. Di sini Shannon belum tahu kalau suaminya berselingkuh. Pada hari keempat, akibat dari pengakuan Chris, pihak kepolisian akhirnya menggali dan mencari lokasi di mana keluarga Chris dikuburkan. Dan mereka menemukan jasad Shannon dan kedua putrinya di tempat itu. Semua orang tidak menyangka dengan keburukan ini atau kelakuan Chris kepada keluarganya. Mereka bersama-sama menyalakan lilin dan mendoakan Shannon dan kedua putrinya di depan rumahnya. 2 hari sebelum pembunuhan, tepatnya tanggal 11 Agustus 2018, saat itu Shannon di Arizona mengirim pesan kepada Chris untuk menanyakan kabar anak-anaknya dan percakapan di hari itu terlihat baik-baik saja. Tetapi Shannon mendapatkan kejanggalan di malam harinya di mana Shannon mendapatkan laporan bank mengenai transaksi Chris sebesar $65. Shannon pun mulai curiga dengan perselingkuhan Chris dan Sanger. Di sini terlihat di mana Chris telah mencuri atau mentransaksi uang diam-diam sebesar $65 dan itu membuat Shannon curiga. Hari persidangan pun tiba. Chris di sini tetap bersikukuh dengan jawaban bahwa Shannon lah yang membunuh anak-anaknya. Saat itu hukuman belum memutuskan dengan mengetok palu karena membutuhkan waktu yang lama untuk memberikan hukuman yang tepat untuk Chris. Sementara itu, warga sosial media, para netizen membicarakan ini dengan menyidik case ini, bahkan mereka menyelidiki interaksi pasangan ini dari video-video yang diunggah di Facebook. Dan beberapa netizen berpendapat bahwa bukan Shannon yang membunuh anak-anaknya, melihat dari mana kedekatan seorang ibu dan anak. Akhirnya, Shannon pun kembali ke Colorado. Sampai di rumah pukul 1.45 pagi setelah diantar oleh temannya Nicole. Dilihat pada skin awal ya. Dan itulah terakhir kali Shannon terlihat masih hidup di dunia. Film beralih setelah 3 bulan pembunuhan itu terjadi pada tanggal 6 November 2018. Hari itu adalah lanjutan dari sidang pertama. Di sini juga hadir orang tua Shannon. Dalam persidangan itu, Chris mengaku bersalah dengan 9 dakwaan, termasuk membunuh Shannon dan kedua putrinya. Dan Chris terdakwa atas pembunuhan Nick Watch, anak di dalam kandungan Shannon. Ini jelas berbeda dengan pengakuan dari sidang pertama.
Karena pengakuan dirinya, Chris terlepas dari hukuman mati, tetapi Chris dijatuhi hukuman seumur hidup. Dan akhirnya Chris menceritakan apa yang terjadi di malam itu di persidangan kedua. Chris mengetahui bahwasanya laporan bank itu sudah diterima oleh Shannon. Setelah Shannon sampai dan tiba di rumah, mereka pun melakukan hubungan suami istri. Keesokan harinya, Chris mengatakan jika hubungan mereka tidak bisa dipertahankan lagi. Hal yang ditakutkan itu pun terjadi. Dia pun menghabisi nyawa Shannon dengan mencekik. Mirisnya Shannon tidak melawan. Tak lama kemudian, salah satu anak mereka masuk dengan membawa selimut merahnya. Melihat ibunya terguling di atas ranjang, dia pun bertanya, ada apa dengan ibu? Chris kemudian membungkus Shannon dengan spray. Dia juga mulai memparkirkan mobilnya ke garasi. Shannon diletakkan di belakang bawah kursi, sementara dua anaknya duduk dan berpelukan. Dan Chris tidak tega untuk membunuh mereka juga sebenarnya. Tapi Chris tetap membunuh kedua anaknya, dan Chris akhirnya membuang jasad mereka ke dalam tangki minyak. Sementara Shannon dikubur tidak terlalu jauh dari sana. Ini keterangan Chris di dalam persidangan. Dan Chris pun mengirim pesan ke Salger tentang masa depan dengan dirinya. Wah, parah nih mah. Dalam persidangan yang dramatis itu, akhirnya Chris pun dijatuhi hukuman dengan 3 kali dugaan dan dihukum selama seumur hidup. Di akhir film, ayahnya Shannon berkata jika anak perempuannya adalah wanita yang tangguh. Dia sangat yakin jika Shannon anaknya dibunuh dalam keadaan tidur, karena dia merasa tidak mungkin anaknya tidak melawan. Dan film pun diperlihatkan dengan cuplikan-cuplikan di awal film. Dari film ini kita bisa belajar, ada begitu banyak unggahan keluarga bahagia di media sosial yang bikin kagum sekaligus iri. Suami dan istri yang akur, anak-anak yang sehat, dan materi yang berkecukupan. Media sosial hanya sebagai panggung sandiwara di mana sebagai pengguna dia hanya memperlihatkan sisi baik saja. Seperti gunung es yang hanya memperlihatkan puncak yang indah, putih, dan halus. Di bagian dalamnya mana kita tahu apa yang ada. So, jadilah pengguna sosial yang bijak. Thank you for watching. See you on the next video.